Semoga bisa dipahami bersama ya. Sama-sama belajar, saya pun juga belajar. Silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud tahu di sebalik tahu itu sendiri? Yang dimaksud tahu di sebalik tahu itu sendiri, manusianya sudah tak merasa tahu. Kenapa? Karena tahu hanya miliknya hidup. Karena tahu itu hanya miliknya Allah. Manusianya enjoy saja. Begitu Kang Mas. Maka dari itu namanya kaji diri. Jadi kita tidak mengkaji orang-orang lain, tidak mengkaji sejarah-sejarah orang lain, tapi kita mengkaji sejarah diri kita sendiri. Kenapa? Karena seluruh ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena seluruh Al-Quran Qadim sudah tertanam di dalam dada setiap manusia. Sebenarnya seluruh manusia itu Islam. Karena manusia tidak menyadari keislamannya, akhirnya ingkar kepada Tuhannya. Lilah angel Gus, pokoknya tak lakoni, mbok diterima, mbok gak diterima, pokoknya aku wis ngelakoni perintah. Ya itulah yang dimaksud bertuhan itu. Jangan berharap-harap lagi diterima dan jangan takut lagi ditolak. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Begitu Kang Mas. Bagaimanakah jika manusia itu merasa dirinya Allah? Ya inilah yang salah paham kebanyakan selama ini. Karena sudah merasa bahwa hidupku ini Allah. Oh berarti aku Allah. Ngapain aku sholat? Ngapain aku ibadah? Wong aku Allah. Inilah kesalahpahaman manusia selama ini tentang babakan ketuhanan. Sehingga babakan ketuhanan atau ilmu hakikat makrifat ini disalahgunakan untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Pemahamannya bila aku ini Allah, aku bebas ngapain, berjudi, bebas berzina, bebas merampok, bebas. Inilah karena kesalahpahamannya. Akhirnya tambah jatuh terjerumus dengan fahsya wal mungkar kemanusiaannya. Bila manusia masih merasa bilang kalau hidup ini Allah berarti aku ini Allah, inilah sedalam-dalamnya keingkaran manusia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya sudah ngaku-ngaku jadi Allah. Bila manusianya sudah tak ada lagi, bagaimana mungkin manusianya bisa ngaku-ngaku jadi Allah? Ya enggak? Bila manusianya sudah tak ada lagi, bagaimana mungkin manusianya bisa berzina, berjudi, merampok, mencuri dan sebagainya? Jadi manusianya bila sudah tidak ada lagi, ya enjoy saja. Wong yang ada hanya Allah, ya kan? Begitu. Semoga bisa dipahami ya, Kang Panji Hitam. Salam kenal. Alhamdulillah, sama-sama belajar, saya pun juga belajar. Jadi ada pertanyaan satu itu sebagai hikmah pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nafikan dirimu maka wujudlah Tuhanmu. Bila sudah wujud Tuhanmu, kita sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi. Otomatis semuanya lillah, kembali kepada Allah. Kang, apa beda Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tidak ada bedanya, cuma sesebutan saja. Hanya kalimat-kalimat sesebutan saja, Kang Mas. Yang sering menggunakan ayat kun fayakun gimana ikut itu, Kang? Kun fayakunnya kan masih dikuasai manusianya. Contoh, saya di dalam hati saya ada gerentek ingin minum kopi. Inilah yang dimaksud kun, perintah di dalam dada untuk ngambil kopi. Dan ketika aku sudah dalam rangka mengambil kopi dan minum kopi begini,
Contohnya, ya inilah fayakun, jadilah perintah itu. Akan tetapi bila di dalam hati kita masih wujud manusianya yang merasa jadi Tuhan, yang merasa bisa mengambil kopi, ya kun fayakunnya masih jatuh kepada kun fayakunnya manusia. Kenapa? Karena Allah memandang hatimu. Bila di dalam hatimu Allahnya gaib, ya selamanya engkau tersesat dari Tuhanmu. Apa yang kau lakukan semuanya tersesat. Tersesat apanya? Tersesat pulangnya. Kenapa? Kun fayakunnya masih manusianya yang merasa bisa kun fayakun. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Nah kalau sudah paham ya pasti berakhlak manusianya. Kenapa? Apa yang dimaksud berakhlak? Manusia sudah tak bisa nyalah-nyalahkan manusia yang lain. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia bisa menyalah-nyalahkan manusia yang lain? Sementara dirinya sudah lebur kepada Tuhannya. Melihat orang lain ya sama. Kenapa? Sama-sama dikuasai oleh Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, matamu, telingamu, pendengaranmu, rasa-rasa hatimu, ya disitulah Allah itu. Begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Jangan terpandang diri sendiri, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dan sama-sama kita disehatkan, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi hidupnya, agar tetap diseru di dalam hati kita, supaya apapun yang kita lakukan, kita seru untuk kembali kepada lillah. Karena Anda-andalah wakil-wakilnya Allah. Karena Anda-andalah Rasul-Rasulnya Allah, bukan rasulnya setan, bukan rasulnya hawa nafsu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Adakah doanya berfungsi setelah kita mengenal Tuhan? Lah bagaimana mungkin manusia bisa berdoa lagi, wong manusianya sudah lebur di dalam Tuhannya. Begitu Kang Mas. Jadi mengenali Tuhan itu yang ada hanya Tuhan. Bagaimana mungkin manusianya bisa berdoa sedangkan manusianya sudah tidak ada lagi. Iya enggak Kang Mas? Semoga bisa dipahami ya. Prakteknya yang dijalanin teorinya gampang, tidak apa-apa. Yang penting Anda tahu teorinya. Setelah Anda tahu teorinya, ya mengaplikasikan pelan-pelan, bertahap istiqomah. Kalau kita tidak tahu teorinya, bagaimana mungkin kita mau menjalankan Kang Mas, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sami-sami nyimak Kang Ningrat, sami-sami belajar. Memang sengaja saya tidak menaikkan biar ada tanya jawab lewat kolom komentar saja. Silakan bila ada yang mau berbagi. Tuhanlah yang berdoa. Maknanya Tuhan yang berdoa ini adalah zikrullah. Jadi cara menilainya di dalam setiap diri manusia kita menilai doa kita begini. Ketika saya pun sholat 5 waktu dan saya pun berdoa selesai ba'da sholat. Jadi imbasnya atau tanda-tandanya begini. Bila ketika kita berdoa masih berharap-harap apa yang kita doa-doakan itu akan terkabul, berarti ya ini masih manusianya. Jadi maknanya imbasnya tanda-tandanya di dalam setiap hati kita begini. Meskipun kita berdoa, tapi kita tidak mengharap-harap doa ini terkabul. Kenapa? Karena semua apa yang kita gerakkan, sholat yang kita gerakkan, doa yang kita panjatkan, semuanya ini dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin aku minta-minta kepada Allah, sedangkan Allah sudah mencukupi semua apa yang kubutuhkan. Nah itu imbasnya yang ada di dalam dada kita, yang tahu itu Anda sendiri.
Jadi meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya berdoa, tapi kita tidak mentuhan-tuhankan sholat kita. Kita tidak mentuhan-tuhankan doa-doa kita. Sambil lalu saja enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya sudah ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah itu sendiri.